Banjir yang menggenangi sebagian wilayah Jakarta hingga Rabu malam mulai surut. Seperti di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, ketinggian air masih mencapai 30 cm. Namun sejumlah kendaraan mulai bisa melintas. Berikut laporan Henry Aprila serta juru kamera Andri Setiawan dan Muhammad Koirudin dari Kelapa Gading. Pemirsa, air yang menggenangi di sekitaran wilayah Jakarta ini sudah terjadi sejak pukul dini hari di tanggal 29 Januari 2025. Informasi yang kami terima, hujan yang mengguyur di sekitaran Jakarta terjadi sejak malam hari di tanggal 28 Januari 2025, sehingga ini yang mengakibatkan beberapa titik lokasi yang ada di Jakarta tergenang oleh air. Di tempat kami melaporkan saat ini, yakni di Kelapa Gading, Jakarta Utara juga ikut tergenang banjir. Kalau informasi yang kami terima, air yang menggenang sejak dini hari sampai dengan pukul 9 pagi ini menggenang mencapai 80 cm. Kemudian juga di siang hari di pukul 1 sampai dengan pukul 2 siang hari ini air sudah cukup membaik mencapai 50 cm. Kemudian kalau untuk di sore hari sampai dengan malam hari ini sudah cukup membaik. Ini air sudah mencapai 20 sampai dengan 10 cm. Kalau kami pantau, kendaraan roda 4 maupun kendaraan roda 2 juga sudah bisa melintas. Kalau tadi pagi tidak bisa melintas karena mengingat genangan air yang cukup dalam. Kemudian juga kalau untuk arus lalu lintas di sekitaran Kelapa Gading, Jakarta Utara juga sudah cukup normal dibandingkan sejak tadi pagi. Informasi yang kami terima dari kepolisian sekitar Kelapa Gading yang menyampaikan bahwa memang pos-pos evakuasi sudah dikerahkan untuk mengantisipasi adanya banjir susulan, namun untuk warga sekitar memilih untuk berada di kediaman masing-masing. Kalau kami pantau juga Dishub juga telah membantu beberapa kendaraan yang sempat mengalami mati mesin atau mogok, sehingga para kendaraan yang mengalami mogok sendiri ini sudah dikerahkan di beberapa daratan-daratan tinggi. Tentu harapan masyarakat untuk banjir yang terjadi di sekitar Jakarta, terutama di Kelapa Gading, Jakarta Utara, dapat membaik karena mengingat banjir ini sendiri selalu turun setiap tahunnya. Dari Jakarta, Henry Aprila dengan juru kamera Andri Setiawan dan juga Muhammad Koirudin melaporkan. Pemirsa, pemukiman warga di Jalan Semper Barat Cilincing, Jakarta Utara sejak malam terendam banjir hingga 1 meter lebih. Petugas SAR pun melakukan evakuasi warga untuk dibawa ke lokasi pengungsian. Petugas gabungan TNI Polri mengevakuasi warga lansia yang terjebak banjir di kawasan Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara. Air yang mengguyur sejak Selasa malam mengakibatkan pemukiman warga ini terendam setinggi 1 meter lebih di bagian terendah. Warga pun terpaksa mengungsi ke tempat sanak saudaranya karena rumah mereka terendam air dan sulit beraktivitas. Dari kemarin habis maghrib tuh, Bang. Habis maghrib? Iya. Hujan gede? Hujannya gede. Pas yang hujan gede itu, Pak? Iya, pasca hujan gede itu, Bang. Sampai jam 8 itu udah. Ya, habis sisa itu semata kaki. Setengah jam kemudian udah sebetis. Hingga Rabu sore ketinggian air masih bertahan di 70 hingga 80 cm. Petugas masih berjaga-jaga untuk mengantisipasi ketinggian air susulan. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur lebih dari 3 jam mengakibatkan banjir bandang terjang Desa Abola, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Banjir juga terjadi di kawasan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat dan membuat motor mogok. Banjir bandang menerjang wilayah Dusun Saurang, Desa Amola, Kecamatan Binuang, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Arus deras dari sungai yang meluap hingga ke permukiman warga dan merusak pusat pelayanan kesehatan desa. Banjir bandang terjadi usai hujan deras mengguyur wilayah ini selama 3 jam lebih. Warga pun panik dan berusaha menyelamatkan harta benda mereka. Sejumlah ruas jalan ikut diterjang banjir, membuat aktivitas warga terganggu. Hingga kini, petugas BPBD masih mendata titik yang terdampak banjir bandang. Sementara di Kota Bekasi, Jawa Barat, ratusan rumah warga di perumahan Boulevard Hijau dan Harapan Indah, Kelurahan Pejuang Jaya, Kecamatan Medan Satria, terendam banjir. Intensitas hujan yang tinggi serta drainase yang buruk membuat air sulit surut. Sejumlah kendaraan roda 2 yang nekat menerobos banjir alami mati mesin. Mereka pun terpaksa mendorong kendaraannya untuk melewati banjir. Banjir setinggi hampir 80 cm ini juga mengakibatkan kemacetan panjang. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat dan Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan.